Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Ibu Meriani. Selamat datang di modul kedua dengan topik tinjau umum, sistem pemrosesan transaksi, dan perencanaan sumber daya perusahaan. Kita mulai dengan 4 bagian dari siklus pemrosesan data dan aktivitas utama di setiap bagian meliputi. Yang pertama, pengumpulan data, di mana aktivitas utama dalam siklus ini adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti survei, sensor, atau database, serta memastikan akurasi dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Yang kedua adalah pengolahan data. Data mentah yang telah diperoleh akan diubah menjadi format yang lebih berguna, misalnya pembersihan data atau pengkodean. Yang ketiga, analisis data. Di siklus ini, kita menggunakan metode statistik atau algoritma untuk menganalisis data dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi. Terakhir, penyajian data. Pada siklus ini, hasil analisis data disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, misalnya grafik atau laporan. Kita akan beralih ke dokumen dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data transaksi, yaitu meliputi: pertama, formulir transaksi digunakan untuk mencatat informasi transaksi. Contohnya faktur, kwitansi, atau slip setoran. Kedua, dokumen pendukung. Dokumen yang memberikan bukti transaksi, contohnya seperti nota pembelian, kontrak, atau surat perjanjian. Ketiga, laporan keuangan. Dokumen yang merangkum hasil dari proses transaksi, contohnya seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Terakhir, catatan manual atau digital, yaitu buku besar atau sistem basis data yang mencatat semua transaksi secara sistematis. Contohnya seperti spreadsheet atau software akuntansi. Nah, selanjutnya bagaimana cara informasi disimpan dalam sistem informasi berbasis komputer? Pertama, basis data atau database yang merupakan kumpulan data yang terstruktur. Contohnya MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Kemudian tabel dan rekaman. Data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap kolom mewakili atribut data, sedangkan baris mewakili satu entry atau rekaman. Berikutnya adalah indeks, digunakan untuk meningkatkan kecepatan pencarian dan pengambilan data. Terakhir adalah penyimpanan fisik. Data akan disimpan dalam media penyimpanan seperti HDD, SSD, atau cloud store. Data akan dikodekan dalam format biner. Rekan-rekan, terdapat 3 aspek penting agar informasi disimpan, dikelola, dan diakses dengan aman dalam sistem informasi berbasis komputer. Pertama, format file. Data dapat disimpan dalam berbagai format file tergantung jenis informasi. Contohnya file CSV untuk menyimpan data tabular. Kedua, sistem backup dan recovery. Backup digunakan untuk menyimpan salinan data secara berkala, sedangkan recovery membantu memulihkan data. Contohnya backup seharian ke server cadangan atau cloud. Ketiga, keamanan data. Dapat dilakukan dengan enkripsi, contoh akses atau autentifikasi. Contohnya enkripsi data sensitif seperti informasi kartu kredit. Nah, ada beberapa jenis informasi yang dapat disediakan oleh sistem informasi akuntansi, yaitu meliputi analisis rasio keuangan, proyeksi keuangan, data transaksi, informasi pajak, pengendalian biaya, informasi aset dan liabilitas, anggaran, kepatuhan dan audit, informasi manajerial. Dapat disimpulkan bahwa TPS dan ERP adalah komponen vital dalam manajemen operasional dan strategis organisasi. Beberapa poin penting dari kedua sistem ini adalah efisiensi operasional. TPS mengotomatisasi transaksi harian, meningkatkan kecepatan dan akurasi pencatatan, serta mengurangi beban kerja manual. Integrasi lintas departemen, ERP menyatukan fungsi bisnis dalam satu platform, memperlancar aliran informasi antar departemen, dan mendukung pengambilan keputusan. Visibilitas dan analisis data. Kedua sistem meningkatkan
visibilitas data operasional dan keuangan, memungkinkan manajemen memantau kinerja dan merespon tren pasar. Manajemen sumber daya yang lebih baik. ERP memfasilitasi perencanaan sumber daya yang efisien, membantu mengoptimalkan penggunaan dan mengurangi biaya. Tantangan implementasi dan keamanan. Implementasi TPS dan ERP dapat terhambat oleh biaya, resistensi perubahan, dan kebutuhan pelatihan, serta masalah keamanan data yang perlu diatasi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan di modul kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.